mencari Nabi Adam lamanya 1000 tahun karena saking ramainya orang. 1000 tahun akhirat. Karena Nabi Allah Adam ada kelebihan. Nyontek setelah kita baca cerita kisah ini harusnya manfaat bagi kita apa? Bukan hanya dengar-dengar saja. Kemudian ditiup padamu daripada ruhnya. Nyo hati-hati. Nyan ruhnya baik ruhnya Allah itu. Ya, enokah yang menjadi penyebab nanti salah memahami bersatu antara makhluk dengan Khalik? Hati-hati. Nyo hadis. Karena Adam dicipta di atas bentuknya Allah. Yang hadisnya bermasalah kalau dipahami oleh orang bermasalah. Tapi hadis nggak bermasalah. Kita tinggalkan dulu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada kami? Tidak kau lihat kami begini cukup sakit. Sudah ku jerah, ku lama, sudah kemenang. Tolonglah minta sama Allah Tuhan kamu. Kami ini syafaatkan. Dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami kepadanya? Nah, kalian apa-apa yang sampai kepada kami, apa-apa yang kami rasakan tentang azab di Mauqif. Dan murad daripada barang sampai itu daripada sehabis-habis musyakkah, kesulitan. Musyakkah itu kesulitan. Apa maksud daripada barang yang sampai itu kepada manusia? Kalau itu jawab adalah daripada sehabis-habis musyakkah. Musyakkah itu kesulitan. Paling ujung dah kesulitan kami, wahai Adam. Benar mana sih? Tahan lagi, ya eleh. Dan hanapan minta pertolongan lagi. Satu-satunya minta syafaat kepada Nabi Jadi yang dicerita-cerita oleh guru membalik kita selama ini kejadian di Mauqif. Kena kan? Ingin waktu cerita Maulid agungnya Nabi Muhammad mampu memberi syafaat kepada umat kan? Kan sering cerita Pak Maulid. Kejadian itu di Mauqif. Di Mauqif. Galang berjalan ya. Mentang di Nabi Adam menjawab permintaan mereka tadi. Bahwasanya Tuhanku marah pada hari ini akan sebagai marah yang tiada marah dahulunya. Kekedau ke Nabi Adam. Bahasa gini, hai kalian, aku nggak berani meminta. Kenapa? Allah marah kepadaku hari ini, nggak pernah marah seperti sebelumnya. Maka sekarang ini nafsi-nafsi. Apa nafsi-nafsi? Yakni diriku jua, dirimu jua. Kau, aku. Ini Adam. Ini Nabi Allah Adam. Nafsi-nafsi. Hanya mampu. Apa kata Nabi Adam sebelum berpisah dengan mereka di Mauqif? Karena aku tidak mampu memberi syafaat. Pergilah kamu kepada Nuh. Maka pergi mereka itu mencari Nabi Nuh hingga berjumpa. Setelah cari-cari berjumpa dengan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Maka berkata mereka itu umat, ya Nuh, puji juga dulu. Engkaulah awal pesuruh kepada isi bumi. Nuh kan termasuk awal pesuruh. Karena pada masa Nabi Adam yang manusia belum ada kali itu. Belum ada seramai ini pada Nabi Adam. Masa Nabi Nuh mentenlah riwayat 80 laki-laki 80 perempuan. Habis itu Nabi datang yang naik ke kapal Nabi Nuh, yang kemudian bersarang di Bukit Judi yang naik Turki ke sekarang dah dapati katanya bangkai kapal Nabi Adam ke Bukit Judi, bukit tertinggi yang ada di dunia, belum pernah dijamah oleh manusia. Berarti manusia kala itu belum ramai. Masa Nabi Nuh sekian banyak sampai waktu bersarang di bukit Judi, nanti kampung yang diberi nama oleh Nabi Allah Nuh, pada turun mandu. Nanti nan bukit Judi yang gebuh nan Samanin. Nama bukit yang gebuh kampung itu kampung Samanin dalam sejarah. Kenapa Samanin? Samanina 80. Karena manusia yang turun kapal itu di Bukit Judi 80 orang. Diberilah nama Samanin. Samanina diwakaf Samanin. Berarti kalau pada Nabi Nuh saja masyarakat baru sebanyak itu, masa Nabi Adam belum ramai. Jadi masyarakat ketika di Mauqif datang kepada Nuh, ya Nuh, engkau kan awal pesuruh kepada isi bumi. Puji gebuk.
dan dinamakan Allah akan Abdul Syakur. Kau kan dilakap oleh Allah Ta'ala, distempel dengan hamba yang bersyukur. Kata masyarakat bersyukur. Maka haino tolong syafaatkan olehmu bagi kami kepada Tuhanmu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada kami padanya? Tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami kepadanya? Kau nggak lihat keadaan kami ya no? Tolonglah, tolong no. Apa jawaban Nuh kala itu? Maka berkata ia Nuh alaihissalam, Tuhanku marah pada hari ini akan sebagai marah yang tiada dahulunya dan tiada kemudiannya seumpama marah hari ini terhadapku. Kata Nabi Allah Nuh. Apa penyebab marahnya? Sampaikan bahwasanya adalah bagiku dosa. Nah, dosa. Apa dosa Nabi Nuh? Yang dianggap pada syariat tidak dianggap dosa. Aku doakan atas kaumku. Aku berdoa kepada kaumku. Pasti doanya bagus. Maka dibinasakan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu kaumku. Berapa lama Nabi Nuh membawa syariat? Hanya segelintir orang yang mau ikut. Marah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, nupu binasa ke kaumku. Dengan diturunkan air bah kan. Merasa bersalah Nabi Nuh dengan satu doa yang diminta kepada Allah supaya kaumnya dibinasakan. Cukup marah Allah pada hari ini. Tidak pernah kulihat marah sebelumnya Allah terhadapku, dan tidak pernah kulihat marah sesudahnya kepadaku selain marah hari ini. Kata Nabi Nuh kedua kali. Karena kita masih ada keinginan nggak sanggup tahan di Mauqif, pergi oleh kamu, kata Nuh kepada Nabi Allah Ibrahim. Coba pergi ke Ibrahim, mungkin Ibrahim mampu menolong, saya nggak mampu. Pergi ke Ibrahim. Datanglah mereka itu, singkat cerita, kepada Ibrahim. Maka berkata mereka itu, ya Ibrahim, engkaulah Nabi Allah dan engkau Khalilullah. Nabi Ibrahim kan pangkatnya Khalilullah. Pada isi bumi, setelah dipuji, Ibrahim, syafaatkan olehmu bagi kami kepada Tuhanmu, mintakan Tuhanmu, ya Allah, kami supaya cepat keluar daripada Mauqif. Tiadakah engkau lihat kami barang yang ada kami padanya Ibrahim, dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami kepadanya? Apa jawaban Ibrahim kala itu? Maka berkata ya Ibrahim alaihissalam bahwasanya Tuhanku pun marah pada hari ini akan sebagai marah yang tiada marah dahulunya dan tiada kemudiannya seumpama ini marah. Ibrahim, padahal pangkat Ibrahim Khalilullah, tapi Allah marah padaku hari ini lebih parah. Tidak pernah semisal marah kali ini. Apa penyebabnya? Maka aku berdusta, beberapa dusta akan kaumku. Nabi Ibrahim dalam sejarah 3 kali berdusta. 2 kali berdusta sebelum berkeluarga, 1 kali berdusta setelah berkeluarga. Yang dusta itu tidak dianggap haram, karena Nabi terpelihara daripada perbuatan haram. Tapi itulah Nabi, perbuatan yang tiada anggap salah, merasa salah. Kalau kita nah ini kok jauh. Ini cuma 3 kali seumur hidup Nabi Allah Ibrahim. 3 kali ada berdusta. Kita seumur hidup 3 kali yang enggak berdusta. Beda. Penancana pertama Ibrahim. Apa kata Allah? Allah murka karena aku pernah berdusta kepada kaumku. Nah, perlu cerita di mana-mana Nabi Ibrahim berdusta. Perlu. Oh, nya edan. Nya kiban man tengah berjalan di Mauqif dah ceritanya man. Singkat mandang, satu ketika Nabi Allah Ibrahim diajak oleh raja untuk pergi ke Punaja. Berburu. Maka kala itu Nabi Ibrahim gusuk-gusuk perut lah. Umar raja, aku sakit perut ini raja, aku nggak bisa melanjutkan perjalanan, aku mesti pulang. Perutku ini sakit raja, padahal nggak sakit. Berbohong. Diizinkan oleh raja untuk pulang ke istana. 1 kali berbohong. Singkat cerita, sampai di istana, ubena patung-patung itu yang ada dalam istana dihancurkan oleh Ibrahim. Besar kecil ditinggal 1 yang paling besar ditinggal. Ambillah kampak yang dihancurkan patung-patung tadi, disangkut pada bahu patung yang besar itu. Tiba-tiba singkat cerita pulang raja daripada berburu, nggak trip-trip, malam-malam malah kena. Begitu sampai kalian Tuhan kami hancur.
begitu. Siapa yang melakukan ini? Nggak ada yang melakukan, semua kita berangkat. Oh enggak raja, ada yang tinggal. Siapa? Ibrahim pelakunya. Karena dia yang tinggal. Panggilkan dia, tanyakan ke dia. Panggil Ibrahim. Ibrahim, ini siapa yang lakukan ini? Oh nggak tahu. Apa nggak tahu kamu tinggal di sini? Akhirnya kali kedua dia berbohong. Padahal yang melakukan dia Ibrahim. Jadi siapa juga kalau bukan kamu? Dijawab sama Ibrahim. Mungkin Tuhan yang besar tuh. Buktinya kampak ada di tangannya. Alasan politik Nabi Allah Ibrahim. Kala itu raja marah. Inilah penyebab Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, dibakar. Yang kali dua kali Nabi Ibrahim berbau. Setelah selamat, singkat cerita, Nabi Ibrahim sudah memang keluar dari api, selamat. Dia itu diperintah oleh Allah untuk hijrah karena raja itu sangat zalim. Hijrah ke negeri yang lain. Kala itu sudah berkeluarga dengan istrinya yang pertama, Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim yang jalan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah melakukan perjalanan jauh, jumpa lagi dengan satu negeri yang memang raja negeri itu juga sangat zalim. Setiap orang yang melewati daerahnya, orang peziarah semua dipanggil. Raja itu ada satu, dia nggak bisa melihat perempuan cantik. Ya. Akhirnya ada laporan dari ajudannya, raja ada wanita cantik, ambil. Singkat cerita diambil, dipanggil Ibrahim ke sana bersama istrinya. Ditanya sama Ibrahim sama raja, ini siapa? Dijawab sama Ibrahim, ini adikku, bukan istriku. Kalau istri takut diambil. Dijawablah, ini adikku. Padahal istri. Kali ketiga Nabi Ibrahim berbohong. Tapi biarpun adik sikat, kecok oleh raja istri. Tapi inilah kekuasaan Allah terjadi. Dimasukkan ke dalam kamar sama raja zalim tersebut. Apapun yang ingin disentuh oleh raja akan tubuh daripada istri Nabi Allah Ibrahim semua rusak. Dipegang dengan tangan rusak. Ini cong hidung dalam. Nyoban karamah istri Nabi ke istrinya. Istrinya tempat bekal. Akhirnya dengan di tangan kiri, tangan kanan, hidung kau dalam, mata hanya sentuh, bibi kamu lebar hanya le. Siapa dia? Rupanya ceknya itu istri Nabi Allah Ibrahim. Oh, kasih pulang. Yuk pulang istri. Akhirnya raja itu taubat, dikembalikan semua anggota tubuh, diberilah hadiah seorang perempuan cantik jelita. Inilah istri Nabi Ibrahim yang kedua, namanya Siti Hajar. Apa jawab Nabi Ibrahim ketika masyarakat meminta supaya disyafaat kepada Allah? Hai, aku pernah berdusta kepada kaumku, yakni rupa dusta juga, bukan hakikat dusta. Yang rupa dusta, tapi bukan hakikat dusta. Kan tidak semua hukum dusta haram bohong. Tidak semua bohong itu haram. Nabi Muhammad pernah dengar sejarah berbohong? Pernah? Datang tua cerita semua nanti. Ketika Nabi Muhammad didatangi oleh seorang tua renta perempuan, datang ke Nabi, ya Nabi Allah, tolong doakan aku supaya aku masuk surga. Apa jawaban Nabi? Innal jannata la yadkhulu ajuzun. Surga itu nggak masuk orang-orang tua renta. Apa maksudnya? Kalaupun masuk surga dimudahkan kembali. Itu rupa dusta, tapi pada hakikat bukan dusta. Orang tua masuk, tapi dimudahkan kembali. Salah. Salah satu nikmat surga kan dimudahkan kembali. Satu kejadian lagi, Nabi Muhammad ketika jalan-jalan dilewati sama orang yang dikejar ingin dibunuh oleh kafir Quraisy kan. Orang itu orang baik. Tiba-tiba berhenti dan bersembunyi. Nabi tahu. Datang Quraisy tanya sama Muhammad, kau ada lihat orang lewat di sini depan kamu tadi? Ada lewat. Sebelum dijawab tidak ada, dia melangkahkan kaki satu langkah ke kanan. Setelah dilangkahkan kaki ke kanan, baru dia, selama aku di sini nggak pernah aku melihat orang lewat di depan. Tapi mana pakai jurusnya? Nyata kok dipakai pula anda. Artinya Nabi Muhammad kala itu tidak berbohong.
Waktu di sini dilihat orang lewat, tapi dia melangkah dulu kaki satu ke kanan, setelah baru jawab, selama aku di sini nggak pernah aku. Nah, Ustaz, politik. Pelai tengku berpolitik. Tapi baik rusak tengku gara-gara berpolitik. Politik yang kotor bisa dibersihkan oleh yang jangan gara-gara politik tengku rusak. Nabi berpolitika. Artinya Nabi Ibrahim berdusta, aku Allah marah terhadapku hari ini, aku tidak bisa memberi syafaat. Maka adalah pada hari ini kita nafsi pergi olehmu kepada yang lain daripadaku. Coba cari sama siapa lain. Kemana aku pergi? Pergi oleh kamu kepada Musa. Coba pergi Nabi Musa. Maka datang mereka itu umat di Mauqif itu kepada Musa. Maka berkata mereka itu, ya Musa, engkau Rasulullah dan dipilih akan dikau bagi Rasulnya Allah, dan dengan kalamnya Allah di atas segala manusia. Dia itu kan disebut kalamullah. Nabi Musa diberi titel kalamul karena sempat berkalam di bukit Tursina dengan Allah. Kau hebat pangkat Musa, begini dipuji. Akhirnya dimintalah, hai Musa, syafaatkan olehmu bagi kami kepada Tuhanmu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada kami padanya barang, dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami kepadanya barang? Maka berkata, ya Musa, bahwa Tuhanku juga marah pada hari ini, dan tiada marah dahulunya dan kemudiannya seumpama marah ini hari. Dan bahwasanya telah aku, apa penyebab marah? Bahwasanya kata Musa, aku telah bunuh seorang yang disuruh membunuh akan dia. Bukan kebunuh cuma-cuma, tapi disuruh bunuh. Pernah sejarah Nabi Musa membunuh Maka adalah pada hari ini nafsi nggak bisa aku tolong. Karena Allah marah, kayak mana aku mau minta tolong kepada kamu sama yang marah terhadapku? Pergilah kamu kepada Isa. Coba pergi ke Isa. Maka datang mereka itu ketika di Mauqif kepada Isa alaihissalam. Maka berkata mereka itu, ya Isa, engkau pesuruh Allah, kau Rasul Allah, dan engkau adalah kalimahnya yang dijatuhkan kepada Maryam. Ya, engkau kan hebat Nabi Allah Isa. Ada yang dijatuhkan oleh Allah kepada ibumu Maryam. Dan engkau ruhullah. Ya, karena disebut ruhullah. Nabi Allah Isa disebut ruhullah. Tapi jangan salah makna yang disebut Roh Kudus. Kena. Ini udah sarji. Benar. Maksudnya yang salah mereka. Karena kenapa mereka menganggap Isa itu ruhullah? Karena memang ada Isa dengan seorang ibunda yang tidak berayah. Ada yang mengatakan Nabi malaikat yang menyetubuhi Maryam. Ada yang mengatakan nauzubillah. Ada yang mengatakan Allah langsung dengan itu menurut mereka. Terbukti adanya Isa tidak ada bapak. Logika masuk. Secara sebenarnya tidak. Allah tiupkan. Allah perintah ke malaikat tiupkan ruh. Ditiupkan Maka kata mereka, syafaatkan olehmu hai Nabi Allah Isa bagi kami kepada Tuhanmu. Tiadakah engkau lihat barang yang ada kami padanya barang, dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami kepadanya barang? Isa, tolonglah kami. Maka berkata ia, Isa menjawab bagi mereka itu, bahwasanya Tuhanku juga marah pada hari ini, dan tiada marah dahulunya Tuhanku padaku, dan tiada kemudiannya seumpama marah ini. Apa penyebabnya? Maka adalah aku disembah akan aku oleh kaumku. Ya, padahal Isa nggak melakukan salah, cuman Isa disembah oleh kaumnya, merasa bersalah. Ya, merasa bersalah. Salah nggak? Merasa bersalah. Kita salah, merasa nggak salah. Nah, ini kita coba pergi oleh kamu kepada Sayyiduna Muhammad. Coba pergi ke Muhammad. Ini solusi terakhir kan? Kalau ke Nabi Allah Muhammad hanya mampu memberi syafaat, kemana lagi kita akan pergi kala itu? Kalau manusia yang pergi menjadi syafaat itu bahagian kita di dalam. Coba bayangkan. Yang berjalan-jalan tadi ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, kita bahagian daripadanya. Coba bayangkan kala itu. Apa kata Isa? Coba terakhir pergi ke Nabi Allah Muhammad, Sayyidina Muhammad, pergilah. Dan adalah antara satu Nabi kepada Nabi itu 1000 tahun perjalanan. Dari Nabi Adam ke Nabi Musa, ke Nabi Nuh,